Shalom, selamat siang. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Saya undang Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri. Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berada di dalam rumah-Mu. Kami tahu semua atas kasih karunia dan anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Gereja Rahmat Immanuel Ministry adalah keluarga kami. Siang hari ini kami sudah menyiapkan diri kami. Kami sudah menyiapkan hati kami. Kami ingin mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus kami boleh menikmati kasih-Mu lewat hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah setiap puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan bagi-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Boleh menjadi dupa yang harum. Kami semua boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pakai worship leader, pakai singer, pemain musik, dan tamborin yang akan melayani di dalam ibadah kedua ini. Soundman, multimedia, guru sekolah minggu, penerima tamu, usher yang melayani siang hari ini. Sertai kami, pimpin kami, satukan kami di dalam kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat-Mu yang hadir, ataupun jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan. Kiranya Engkau percepat langkah mereka, tibakan mereka ke tempat ini. Untuk kami bersama-sama seluruh umat-Mu boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan adalah sebuah tujuan di dalam ibadah kami yang kedua ini. Secara khusus hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini, Pastor Marulam Tuhan. Apa yang sudah Engkau taruh dalam isi hatinya, biarlah hikmat, urapan, kuasa turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang sederhana yang mudah kami mengerti untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami siap memasuki ibadah yang kedua ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini jemaat Tuhan, mari kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
kami terhubung dengan Tuhan secara pribadi, sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Jemaat Tuhan saja kata, ku terhubung denganmu. Mari lebih lagi angkat suaramu, puji Dia. Yes, amin Tuhan. Firman-Mu. Mari angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah, amin, yang benar. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar. Sekali lagi, puji Dia. Ku terhubung denganmu, bahwa kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, ku terhubung denganmu. Kami mau melekat dengan Tuhan lebih lagi, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah, yes, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu,
kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan cinta-Mu nyata atas kami. Jiwa kekuatan dan akal budi kami datang Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab Tuhan sungguh amat baik. Haleluya, haleluya. Oleh dahsyat Tuhan, Kaulah yang luar biasa. Mari lebih lagi sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Yesus, dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang pagi ini untuk sembah Kau Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang besar, jauh lebih besar dari masalah pergumulan kami, Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya.
For endless days we will sing your praise. Saya pun semuanya bangkit berdiri. Lebih lagi sama-sama katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. For endless days we will sing your praise. Jemaat Tuhan saja katakan, oh praise the name, oh praise His name. Yes, amin. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuji kebesaran-Mu. Hallelujah! Oh, praise God! Come on! Angkat suaramu, puji Dia. Yes! Oh, praise His name forever. For endless days. Oh, Lord, our God, oh, banyak Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan, tidak ada nama lain yang kami muliakan selain Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami datang pagi hari ini, siang hari ini, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, di situ Tuhan hadir menganugerahkan setiap kami hal yang kekal yang tidak dapat diambil dari kami ya Tuhan. Lebih lagi kami mau mengakui kebesaran-Mu, mengagumi keindahan segala perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mau lebih lagi memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata, hendaklah saudara dan saya dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang akan ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara siap untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Yang siap lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
antara segala bangsa. Di antara segala bangsa. Yes, amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lebih lagi kan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Lambaikan tangannya saudara. Rasanya dahsyat, menghancurkan, lebih lagi serukan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia Allah yang dahsyat saudara. Mari yang percaya lebih lagi angkat suaramu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Come on. Kaulah yang besar, kaulah yang dahsyat. Tidak ada sepertimu Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Tuhan. Lebih keras lagi saudara. Yes. Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar. Kuasanya dahsyat, menghancurkan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Lagi sekali saudara. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata saudara, semua segala bangsa, suku dan bahasa akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang percaya bahwa kita semua di tempat ini, semua orang-orang yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Saudara yang mau lebih lagi memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan soang-soang bagi Tuhan. Come on. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap anak-anakmu. Katakan rohmu, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Amin. Di hadapan jiwa menyambut
tetap di surga. Kami nyanyikan pujian kami Tuhan. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya menyalip, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Dia yang membangkitkan kebesaran-Mu dinyatakan. Lambaikan tangan saudara, selamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Tiada tanda-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Setiap kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kita bersuka cita saudara siang hari ini, karena di Allah yang membebaskan setiap kita, amin. Seluruh jiwa menyatu, semesta senada dengan surga. amin. Kami datang bersatu, Sembah puji nama, yes, semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi katakan, tiada tanda-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Yes, amin. Sama dengan surga. Katakan bersama, bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saudara tetap berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Sukacita yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan hadir tempat ini dan melawat setiap kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku.
nyanyikan pujian ini, katakan Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Sekalipun kami lewat lembah kekelaman ya Tuhan, lewat lembah Kau temani aku, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, menggali kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Menggali kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan bukan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Benar Tuhan, kami selalu tenang bersamamu Bapa. Itu sebabnya kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Di siang hari ini kami berikan yang terbaik, yaitu hidup kami. Kami berikan yang terbaik bagimu, yaitu hidup kami. Kami berikan yang terbaik, yaitu hati kami. Kami juga berikan yang terbaik, yaitu pujian penyembahan kami. Biar semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Agar sementara apa yang hamba sampaikan jadi berkat bagi kami. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Firman ditaburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan angkat masalah kami. Yang terikat terbunggu Yesus akan lepaskan semuanya. Dan ketika kami kembali, kami sudah menjadi orang yang berbeda karena sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah doa buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Apa kabar keluargaku? Luar biasa, sukacita yang besar saya boleh hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu dan tempat bagi saya untuk melayani di siang hari ini. Baik, 1 bulan ini kita punya tema kita 1 tahun ini adalah bicara mengenai keluarga. Dan bulan ini kita punya temanya adalah kebangkitan dalam keluarga. Minggu yang pertama saya hadir di tempat ini, saya mendengarkan bahwa Bapak Gembala mengambil satu perikop dari kitab Ayub. Minggu kedua juga dari Bapak Pendeta Julius Parapat mengambil sebuah tema dari kitab Kejadian, ya, dari Yusuf. Dan hari ini saya mau ambil dari kitab Yosua, saudara ya. Temanya di siang hari ini mengalami kebangkitan dalam keluarga untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Hidup ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama, hidupnya lebih baik. Oke. Tapi ada yang kedua, hidupnya itu tidak lebih baik, tapi tidak lebih jelek. Atau dalam bahasa Indonesianya sering kita gunakan hidupnya stabil. Hidupnya begitu-begitu aja. Dari tahun ke tahun hidupnya nggak lebih baik, tapi juga nggak lebih jelek saudara. Hidupnya stabil begitu-begitu saja. Tapi ada jenis yang ketiga, betul dia orang Kristen, betul dia orang percaya, tapi hidupnya tidak semakin baik. Nah, keadaan hari-hari ini, suka atau tidak suka, saya mau kasih tahu bagi saudara bahwa keadaan hari-hari ini membuat orang hidupnya semakin menurun. Angka pengangguran semakin meningkat, ya. Dan juga penghasilan orang semakin menurun ya. Hubungan dengan keluarganya semakin menurun. Hubungan dengan temannya semakin menurun. Hubungan dia dengan anaknya menurun. Hubungan anak dengan orang tuanya menurun. Ini yang saya beri nama hidupnya tidak lebih baik. Nah, tapi hari ini saya mau membahas bahwa seharusnya hidup Anda dan saya harus lebih baik. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku harus lebih baik. Lihat kanan kirimu, katakan hidup kita harus lebih baik. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama, Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Perikopnya atau temanya adalah kebangkitan dalam keluarga untuk menjadi lebih baik. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 3. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan kita sama-sama baca ayat yang ketiga. Yosua pasal yang pertama ada sebuah perikop judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat pertama, sesudah hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kita baca sama-sama ayat 2. 3, 2, ya. Baik, ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada siapa? Musa. Baik, Joshua sebelum dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa, Joshua belajar dari 3 tokoh ini. Next slide. Ada 3 slide. Slide yang pertama, ini Joshua, ini Musa. Bertahun-tahun Yosua dia belajar dari Musa. Amin. Tapi Yosua dia tidak hanya belajar dari Musa, tapi juga dia belajar dari tokoh yang kedua. Siapa tokoh yang kedua? Tokoh yang kedua adalah abang daripada Musa yang bernama Harun. Makanya saya suka bicara begini saudara setiap kali saya berkhotbah, bahwa yang namanya orang percaya, bahwa yang namanya orang Kristen hidupnya adalah belajar. Apapun status kita, termasuk hamba Tuhan. Amin. Joshua dia bukan hanya belajar dari Harun, bukan hanya dia belajar dari Musa, tapi kalau saudara perhatikan slide yang ketiga, di sini ada banyak orang-orang ini saya beri nama adalah orang-orang Israel. Dalam beberapa buku yang saya baca, dalam beberapa perikop yang saya baca, bahwa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sebuah artikel berkata bahwa ada 2 juta sampai dengan 2,5 juta orang yang dibawa oleh Musa. Artinya Joshua dia belajar dari orang Israel. Amin. Dan ketika Musa mati, betul Alkitab tidak mencatat. Tapi saya yakin dan percaya, Yosua dia tidak punya ambisi untuk menggantikan Musa. Dia tahu betul bahwa yang harus menggantikan Musa adalah Harun abangnya. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua
Sekarang aku pilih kamu. Bawa bangsa ini seberangi sungai Yordan. Karena di seberang sungai Yordan sana ada kehidupan yang jauh lebih baik. Di Mesir kamu jadi budak. Di Mesir hidupmu tertekan. Di Mesir kamu bukan jadi tuan. Tapi seberangi sungai Yordan sana. Di sana kamu akan menjadi Tuhan. Amin. Sekalipun di sana kau punya masalah Joshua bersama dengan umatku bangsa Israel. Aku ada bersama dengan engkau. Aku ada bersama dengan bangsa ini. Keadaan di sana akan jauh lebih baik. Amin. Akan jauh apa saudara? Lebih baik. Nah, Tuhan rindu Anda dan saya menggapai hidup yang lebih baik. Dengan menjadi pribadi yang lebih unggul. Di atas rata-rata, menjadi kepala tidak menjadi ekor. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan dari atas mimbar ini. Jangan pernah izinkan masa lalumu yang kelam menghalangimu menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengikut Tuhan. Setiap kita pasti kita punya masa lalu yang tidak baik. Betul? Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah masa lalu menghalangimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Alkitab penuh dengan kesaksian tokoh-tokoh yang masa lalunya memprihatinkan, namun punya masa depan yang sangat cemerlang. Tapi izinkan saya hari ini, tidak saya tadi ambil tokoh dari Alkitab, saya akan ambil tokoh dari dunia. Next slide. Ada seorang yang bernama Lee Myung-bak. Dia seorang presiden Korea Selatan di tahun 2008. Dan kalau saudara perhatikan, tidak ada presiden yang hidupnya sesengsara Lee Myung-bak. Izinkan saya untuk membaca biodatanya. Lee Myung-bak, dia lahir dari keluarga miskin. Orang tuanya pedagang asongan. Untuk kuliah dia harus menjadi penyapu jalan. Setelah kuliah, dia bekerja di perusahaan Hyundai. Tapi tahukah saudara ia pernah menjadi mandor pekerjaan pembangunan tol Jakarta Cikampek tahun 1985. Dia bukan jadi mandor di negaranya, tapi dia jadi mandor di Indonesia. Dia menjadi anggota DPR tahun 1992 dan di tahun 2002 dia menjadi wali kota Seoul. Dan puncaknya di tahun 2008, dia menjadi presiden Korea Selatan dan dia menjadi presiden Kristen yang bertuhan. Dan pada tahun 2008 dicatat bahwa Korea Selatan standar gajinya nomor 1 di Asia mengalahkan yang namanya orang Jepang. Kenapa? Karena presidennya bertuhan. Pertanyaan sekarang bagi kita. Sudahkah Anda dan saya menjadi orang Kristen yang bertuhan? Ini penting. Amin. Doa saya dari atas mimbar ini. Setiap kita yang hadir di siang hari ini. Hendaklah menjadi orang Kristen yang bertuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyediakan hidup yang lebih baik. Apa yang dikerjakan oleh Yosua? Dan ini perlu kita contoh. Yang pertama, Bilangan pasal 13 ayat-ayat yang awal. Satu kali Musa berkata begini, Israel punya 12 suku. Next slide. Next slide. Next. Ini Musa. Bilangan pasal 13 dikatakan
Musa berkata kepada 12 suku orang Israel. Oke. Masing-masing suku punya pemimpin. Dan Musa berkata, 12 suku, kamu lihat negeri yang akan kami kuasai nantinya. 12 orang melihat bahwa negeri yang mereka lihat itu adalah negeri yang sangat subur. Next slide. 40 hari lamanya mereka mengamati negeri itu. Mereka melaporkan kepada Yosua bahwa negeri itu adalah negeri yang sangat baik, negeri yang sangat subur, banyak madu dan susunya. Next slide. 12-12-nya melihat hal yang sama. Tapi 10 orang dari 10 suku berkata, mereka orang-orangnya tinggi besar. Mereka adalah orang-orang raksasa. Tinggi besar. Bagaimana mungkin kami memasuki negeri itu? Mereka jago berperang. Sedang kami 430 tahun menjadi budak. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, betul, orangnya tinggi besar, seperti raksasa, mereka jago berperang. Tapi dengar baik, Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9 saya mau bacakan bagi saudara. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat 9 berkata begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengenakan pakaiannya. Dan berkata dengan segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita apa? Masuk ke negeri itu. Dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya tertarik dengan kata berkenan. Saya boleh turun, Pak? Ada kata apa? Jika Tuhan berkenan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, gak usah kita minta apapun sama Tuhan. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Kerjakan dulu bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Berkenan dulu dirimu di hadapan Tuhan, maka dia akan lakukan segala sesuatunya. Pertanyaan saya, kenapa Yosua dan Kaleb begitu berani berkata jika Tuhan berkenan? Karena Yosua dan Kaleb ketika Musa jadi pemimpin bangsa Israel, yang dilihat oleh Tuhan adalah Musa. Pemimpinnya yang berkenan. Bukan rakyat Israel, tapi pemimpinnya. Ketika seorang suami, minta maaf, menjadi pemimpin di dalam keluarga, engkau berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Tergantung siapa pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada berkenan. Tapi ayat selanjutnya, ini yang kita akan pelajari. Hanya, janganlah apa? Hanya, janganlah apa? Memberontak. Memberontak. Ada 10 perintah Tuhan. Betul? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Betul? Betul?
Saya nggak mau bahas tentang jangan membunuh. Saya nggak mau bahas tentang jangan berzina. Tapi saya mau bahas satu ayat di dalam 10 perintah Tuhan adalah jangan berdusta. Betul? Ketika kau berdusta, artinya kau memberontak kepada Tuhan. Amin. Larangan pertama, jangan pernah berontak sama Tuhan. Larangan kedua, setelah memberontak jangan pernah takut. Tapi yang pertama, kalau saudara ingin mengalami yang namanya kehidupan yang lebih baik, ayat 6 sampai dengan ayat 9 saya simpulkan, Anda harus memiliki keyakinan iman. Amin. Keyakinan iman. Kebangkitan dalam keluarga untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Engkau harus yakin dengan imanmu. Amin. Nah, orang yang memiliki keyakinan iman itu punya ciri, Pak Bu. Ciri orang yang memiliki keyakinan iman, dia akan menjadi orang yang optimis. Dari mana saya tahu? Next slide. Satu kali ayah Daud yang bernama Isai berkata kepada Daud, Daud, kamu bawa makanan ini kepada abang-abangmu, karena abang-abang daripada Daud, mereka menjadi prajurit daripada Raja Saul. Lalu Daud bawa makanan. Ketika dia bawa makanan, dia lihat ada orang tinggi besar yang setiap pagi dan setiap siang dan setiap sore menantang orang Israel. Dalam bahasa Indonesianya, Goliat berkata begini, mana jagoanmu hadapi aku? 3 kali dalam sehari dia berkata, mana jagoanmu hadapi aku? Tidak ada satupun orang Israel yang berani menghadapi yang namanya Goliat. Satu kali Daud datang dan Daud dengar. Dan dia berkata, siapa orang tak bersunat ini yang berani menghina barisan orang Israel? Betul? Dan Alkitab katakan dia maju. Dia bukan hanya yakin, dia katakan singa dan beruang aku habisi setiap kali mereka mau menyerang kambing domba yang ku pelihara. Dia maju ke depan. Dari segi badan gak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Dari segi teknis yang namanya berperang, Daud gak ngerti yang namanya perang. Tapi dia yakin. Dia optimis. Dia berkata, hari ini kau akan mati di tangan Tuhan. Betul? Bagaimana mungkin batu sekecil nemplok di jidat dan Goliat mati? Gak mungkin. Amin. Itu tokoh dalam Alkitab. Saya mau ambil tokoh dunia. Next slide. Ada 2 orang kakak beradik. Mereka anak pendeta. Namanya The Wright Brothers. Wilbur dan Orville. Mereka adalah orang pertama yang menemukan pesawat. Oke. Memang tidak dicatat dalam sejarah berapa kali mereka gagal membuat pesawat dan berapa kali gagal untuk menerbangkan pesawat. Tapi sejarah mencatat kedua orang kakak beradik ini yang menciptakan pesawat dan pesawat ini diterbangkan oleh mereka. Semua orang yang ada di kota Tennessee pada saat itu berkata bahwa
mereka kakak beradik adalah orang yang stres. Bagaimana mungkin yang namanya besi bisa terbang? Tapi mereka yakin. Satu kali nanti besi bisa terbang. Dan ini pesawat pertama mereka. Sekarang pesawat tercanggih adalah seperti ini. Next slide. Airbus A380 seri 800. Ini 555 orang bisa masuk ke dalam. Next. Ini tipe Boeing 777-300ER. Nanti tanggal 27, Pak, Bapak Gembala kita akan ke Holy Land naik pesawat ini, Pak. Berkat dua orang yang sangat optimis, bisa ada pesawat secanggih ini. Amin. Orang yang punya keyakinan iman, dia pasti hidupnya optimis. Satu kali ada seorang anak SMP berkata begini kepada temannya. Perhatikan kata-kata saya ini. Dia berkata kepada temannya yang anak SMP, jika suatu hari nanti engkau naik mobil mewah, dengan segala kekayaanmu dan segala kesuksesanmu, aku akan menunduk melihatmu. Pertanyaan saya, kalimat itu kalimat pesimis atau optimis? Pesimis atau optimis? Jika suatu hari nanti engkau naik mobil yang paling mewah, dengan segala kekayaan dan kesuksesanmu, maka aku akan menunduk melihatmu. Pertanyaan saya, kalimat itu, kalimat pesimis atau optimis? Pesimis atau optimis? Jawabannya pesimis. Jika suatu hari nanti engkau naik mobil yang paling mewah, dengan segala kekayaan dan kesuksesanmu, aku akan menunduk melihatmu. Itu kalimat pesimis. Tapi kalimat itu belum selesai. Karena ketika itu aku sudah naik helikopter. Kalimatnya terpotong. Kedengarannya pesimis. Tapi kalau kalimatnya dilanjutkan, maka kalimat itu menjadi kalimat yang optimis. Berarti yang pertama, kalau saudara ingin mengalami yang namanya kebangkitan dalam keluarga, untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, yang pertama, engkau harus yakin bahwa kehidupanmu harus lebih baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, amin. Yang kedua, Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua berkata begini. Hambaku Musa telah apa? Mati. Sebab itu bersiaplah kapan? Sekarang. Saya tertarik dengan kata sekarang. Kalau Tuhan bicara kepada kita, bersiaplah sekarang. Pertanyaannya, apa kita lakukan sekarang atau kita tunda? Kebanyakan kita akan menundanya, betul? Kenapa? Karena nggak siap. Kenapa? Karena banyak alasan. Tapi Alkitab katakan
Kalau saudara ingin mengalami yang namanya kebangkitan dalam keluarga dan melihat keluargamu menjadi lebih baik, yang kedua saya catat dalam catatan saya, harus punya kesiapan diri. Masa depan yang lebih baik milik dari orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Sekolah adalah masa persiapan. Kuliah adalah masa persiapan. Bekerja adalah masa persiapan. Bagi saudara yang berteman adalah itu masa persiapan untuk membentuk sebuah keluarga. Joshua bertahun-tahun, tadi di awal khotbah saya, dia mempersiapkan diri menjadi pembantu Musa sebelum dia menjadi pemimpin yang hebat. Dan Joshua hatinya pun siap, bahkan keterampilan dirinya pun siap. Ada sebuah tokoh di dalam Alkitab. Tokoh ini seorang wanita yang bernama Esther. Tahukah saudara, Esther, dia mempersiapkan waktu 1 tahun untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros hanya dalam 1 hari. Bahkan saya percaya tidak 1 hari Raja memberikan kesempatan. Mungkin hanya beberapa jam. Tapi persiapannya 1 tahun. Banyak orang ingin tampil hebat, Pak. Banyak orang ingin tampil hebat, Bu. Tapi persiapannya nggak ada sama sekali. Bahkan persiapannya cenderung instan. Hanya orang yang terpimpin yang bisa menjadi pemimpin. Saya catat dalam catatan saya, kesuksesan terjadi ketika kesempatan dari Tuhan bertemu dengan kesiapan dirimu. Saya ulangi lagi. Yang namanya kesuksesan terjadi ketika kesempatan dari Tuhan bertemu dengan kesiapan dirimu. Amin. Untuk melihat keluargamu hidup lebih baik, tidak ada jalan lain. Mempersiapkan dirimu dari sekarang. Dan jangan pernah menunda itu. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kehidupan yang lebih baik dalam keluarga kita. Yang ketiga, mempertajam visi. Ayat 4 saya baca bagi kita semua. Dari padang gurun dan gunung Libanon, ada kata Libanon. Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Ada kata Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Next slide. Ini peta Israel. Kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, kalau sekarang sudah bisa langsung landing di Tel Aviv. Tapi kalau dulu, kalau saudara mau masuk ke Israel, saudara akan masuk dari sebelah selatan, yaitu Mesir, Egypt, dan sebelah timur yang bernama negara Jordan. Karena hanya 2 negara ini yang berteman baik dengan Israel. Oke. Tapi tadi kita baca ada negara yang bernama Libanon. Dia ada di utara daripada Israel. Alkitab katakan Tuhan bicara kepada Yosua bahwa Libanon akan menjadi milikmu. Betul?
Bahkan di situ ada kata yang namanya Efrat. Sungai Efrat itu berada di negara yang bernama Irak. Artinya kalau kita baca ayat tersebut, Lebanon akan menjadi milik Israel, utara Syria akan menjadi milik mereka, bahkan Irak akan menjadi milik mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa itu tidak terwujud? Yang salah bukan Tuhannya. Yang salah adalah orang Israel. Kenapa? Karena mereka berkata, negeri ini cukup bagi kami. Mereka malas. Mereka tidak mau mewujudkan mimpi, visi, janji yang Tuhan katakan. Lalu yang kedua, bukan hanya mereka malas, tapi mereka kerap berbuat dosa. Makanya itu tidak terjadi. Amin. Yang ketiga, bagaimana aku mengalami kebangkitan dalam keluargaku. Yang ketiga, engkau harus mempertajam visimu. Masing-masing kita yang berkumpul di tempat ini, masing-masing kita punya visi dari Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kau tidak bisa tanya sama pendeta atau gembalamu, Pak, apa visi Tuhan dalam hidupku? Masing-masing kita punya visi. Gereja yang kita cintai GBI Rem punya visi dari Tuhan, betul? Gereja Rem berbeda dengan gereja yang di luar sana. Visinya beda. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa visimu dalam hidupku? Ini penting. Kalau saudara tahu visimu dalam hidupmu, maka saya percaya kehidupan kita akan jauh berbeda dengan sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, pertajam visiku. Sama-sama katakan, pertajam visiku. Tuhan janjikan dan besar sekali rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan dengar baik, hanya engkau yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Orang lain tidak bisa, tapi hanya dirimu yang bisa menjadi kendala. Amin. Next slide. Satu kali ada seorang tokoh kulit hitam bernama Martin Luther King. Dia bertanya kepada Tuhan, karena orang kulit hitam adalah generasi ras nomor 2. Karena orang kulit hitam pada saat itu adalah budak. Ada sebuah kalimat yang sangat terkenal dari Martin Luther King. Dia berkata begini, saya mempunyai sebuah mimpi. Pada suatu hari nanti anak-anak mantan budak dan anak-anak mantan pemilik budak bersama di sebuah meja, Yahudi dan non-Yahudi, hitam dan putih dapat bergandengan tangan bernyanyi lagu-lagu rohani memuji Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, mungkinkah satu kali nanti ada presiden berkulit hitam yang menjadi presiden? Dan Tuhan katakan, yes. Nama presiden itu adalah Barack Obama. Kalau Tuhan bisa berkata kepada Martin Luther King, Tuhan yang sama yang kita sembah pasti bisa bicara kepada kita. Amin. Berikan keperluan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang para pemain musik singkat untuk maju ke depan. Bagaimana aku mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam keluargaku. Yang keempat adalah taat
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Next slide. Oke. Satu kali Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua, aku berikan kota Yeriko ke dalam tanganmu. Hanya lakukan apa yang aku lakukan. Tuhan berkata hari pertama 1 kali muter, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari keempat 1 kali, hari kelima 1 kali, hari keenam 1 kali, dan hari ketujuh 7 kali. Tapi tahukah saudara, ada 3 tokoh yang harus mengidari kota itu. Yang harus mengidari kota itu ada 3 tokoh. Yang pertama namanya Yosua. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua bernama para prajurit. Dan tokoh yang ketiga adalah para imam. Mereka kidari kota itu. Selain mereka mengidari kota itu, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Yosua, oleh para prajurit, dan para imam. Ada yang tahu apa yang mereka tidak boleh lakukan? Ada yang bisa jawab? Yosua pasal 6 ayat 10. Yosua berkata, ketika kita mengidari kota itu, tidak boleh bicara. Padahal yang namanya mengidari kota, itu lebih enak yang namanya berbicara. Betul? Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, enggak boleh ada keluar sepatah kata. Sometimes Tuhan berkata kepada kita untuk diam. Tapi sometimes Tuhan berkata, kau boleh bicara. Yosua taat, prajuritnya taat, para imam taat. Hasilnya, Alkitab katakan, kota itu runtuh hanya dengan mengidari. Next slide. Ini traffic light. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Di dalam Alkitab ada warna merah. Di dalam Alkitab ada warna kuning. Dan di dalam Alkitab ada warna hijau. Warna merah kita tahu bahwa kita harus berhenti. Dan Alkitab juga sudah jelaskan. Kadang kalau kita harus berhenti, warna kuning. Kadang kalau kita harus hati-hati. Dan warna hijau berjalan. Next slide. Saya pastikan habis next slide ini khotbah saya berakhir. Anda dan saya di mana sekarang? Mungkin di paling bawah. It's okay. Tapi pertanyaannya, masihkah kita tetap mau di bawah? Tentu kita ingin mengalami kehidupan yang lebih baik. Siapapun kita. Paul Tagalung, saya sudah ada di anak tangga pertama. That is good. Pertanyaan saya, masih mau turun lagi?
naik. Pak, saya sudah di sini. Good. Teruslah melangkah. Pak, saya sudah ada di sini. Good. Jangan stop. Karena ketika engkau melewati pintu itu, disitulah kehidupan keluargamu akan menjadi lebih baik. Dan memang tidak mudah. Dari atas mimbar ini, saya mau berkata kepada kita semua, selamat berjuang untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh angkat pujian. Worship leader dan singer bantu saya untuk nyanyi. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Kita katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami ingin mengalami kehidupan yang lebih baik Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kalau hari ini Tuhan ajarkan 4 hal kepada kami Tuhan. Bagaimana kami mengalami yang namanya kebangkitan dalam keluarga. Untuk melihat hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ada 4 hal yang sudah sampaikan. Hamba-Mu terbatas dalam menjabarkan dan menguraikan isi khotbah ini. Tapi masing-masing kami punya Roh Kudus. Materaikan firman ini, ajarkan dan ingatkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Secara khusus Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati setiap suami kami, berkati setiap istri kami, berkati setiap orang tua kami, bahkan berkati setiap anak-anak kami. Apapun Tuhan cita-cita anak-anak kami, satu kali nanti semuanya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami yang di tempat ini Tuhan. GBI Rem Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Dan biarlah gereja ini semakin boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan.
Jadikan kami untuk mencari banyak jiwa lagi. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Paulus Supit bersama dengan Ibu Gembala Tuhan. Kami taruhkan mereka ke dalam tangan-Mu saja. Berikan hikmat marifat yang lebih lagi, agar Bapak dan Gembala Ibu, Bapak dan Ibu Gembala kami boleh menjadi contoh bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita angkat pujian refnya saja. Aku percaya. Jemaat Tuhan yang berkati, silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan berdoa untuk persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, saudara mengangkat tangan di tempat saudara duduk jika membutuhkan amplop persembahan. Oke, semua udah punya, kita akan berdoa. Dan sambil saudara memberi, nanti akan ada kesaksian pujian dari adik siapa namanya Pak? Dari adik Jocelyn. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Marulam Huta Galung. Tuhan memberkati. Kami semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga, apapun yang diperbuat, Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Pengumuman tambahan sebelum diwartakan melalui multimedia. Mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan. Nanti akan ada jemaat atau ada pengerja yang akan membantu. Puji Tuhan ada Bapak satu dan Ibu, terima kasih banyak. Kiranya boleh bertumbuh dalam gereja Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mohon nanti pengerja juga boleh memberikan souvenir. Terima kasih. Kemudian apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan membutuhkan dukungan doa, tim pengerja di belakang juga boleh bantu. Bapak Ibu butuh didoakan apapun, kita siap untuk melayani. Puji Tuhan. Kemudian ada satu pengumuman tambahan juga. Mulai minggu depan tanggal 4 Mei 2025, GBI Rem Permata Hijau akan melakukan perubahan jam ibadah. Kami akan melakukan perubahan jam ibadah, kita hanya 2 kali ibadah, mulai dari jam 10 dan jam 1 siang. Nanti juga akan ditayangkan pengumumannya melalui multimedia, harap Bapak Ibu disampaikan kepada rekan-rekan ataupun keluarga dan jemaat lainnya. Karena kami mendapat masukan, AC kurang dingin kalau pagi, dan lift, eskalator sering belum berjalan. Akhirnya kita melakukan improve, harapannya jam 10 sudah mulai dingin. Itu saja pengumuman tambahan. Mari kita tunduk kepala kita untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau pimpin kami 1 minggu berlalu. Tuhan berkati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus pelihara kami hari lepas hari. Bahkan ibadah pertama Engkau berkati, ibadah kedua juga Tuhan sungguh berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diperbaharui, terus diperbarui melalui pujian, penyembahan, bahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami boleh diperbarui hati kami. Berkati Pastor Marulam yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya berkat yang luar biasa Tuhan tambah-tambahkan. Engkau juga berkati untuk pastor senior kami, Engkau juga berkati
pastor lokal kami, kiranya Pak Paulus, Pak Troy, terus boleh bertambah hikmat, boleh membimbing kami, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberi, ajar kami boleh memberi dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan memberikan kami rezeki yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola. Biar Tuhan berkati, menjadi terobosan baru buat gereja ini Tuhan. Menjadi berkat buat sekitar. Kami akan mempercaya Tuhan memberkati. Karena tidak akan dipermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru buat gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk pengumuman teman-teman multimedia harap tahan sebentar. Nanti setelah kesaksian pujian baru pengumuman. Dan kami mengundang Jocelyn Hutagalung untuk maju ke depan. Saudara boleh berikan tepuk tangan? Yeay. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Aku perkenalkan diri sekali lagi ya. Perkenalkan, nama aku Jocelyn Shana. Aku anak kedua dari Bapak Marulam Hutagalung yang barusan khotbah. Izinkan aku untuk memberikan persembahan pujian karena Papa emang iseng suka banget nyuruh anaknya nyanyi dimanapun itu. Apabila ada kesalahan mohon maaf karena kondisi aku saat ini juga sedang radang ya kebetulan. Kiranya persembahan pujian ini dapat memberkati saudara dan saya semuanya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku
Saya sebenarnya akan kembali ke WL.